Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Manusia itu hakikatnya tidak bisa melepaskan dirinya dari ketergantungannya kepada Allah. Apapun kondisinya, walaupun dia sehat, kuasa, kaya, tetap dia tidak bisa melepaskan ketergantungannya kepada Allah. Karena manusia itu tersusun dari jasmani dan rohani. Jasmaninya dari tidak ada menjadi ada, itu karena diadakan oleh Allah. Setelah ada kemudian tetap ada, itu juga karena selalu dijaga dan dirawat oleh Allah. Kalau sewaktu-waktu oleh Allah dihilangkan, maka jasmani manusia itu pun juga akan hilang. Itu dari sisi jasmani, bahwa manusia tidak bisa melepaskan ketergantungannya kepada Allah. Kemudian dari sisi rohani, ruh itu adalah satu rahasia dari beberapa rahasia Allah. Di Allah itu disebut Al-Khaliq. Selain Allah disebut makhluk. Al-Khaliq itu artinya pencipta, makhluk itu yang dicipta. Nah, selain Khaliq dan makhluk, ada satu lagi namanya Al-Amru. Itulah yang disebut dengan ruh. Di ruh itu bukan Khaliq, bukan makhluk, tapi Amrullah. Maka tadi ayatnya dibaca ala lahul khalqu wal amru. Allah itu memiliki makhluk dan amru. Yang dimaksud amru itu adalah sirrun min asrorillah, satu rahasia dari beberapa rahasia Allah. Jadi ruh itu hakikatnya seperti apa, itu yang tahu hanya Allah. Karena memang ruh itu bagian dari rahasianya Allah. Maka ketika Nabi ditanya, yas'alunaka 'anir ruh, orang-orang akan bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Allah lah yang memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu kulir ruhu min amri robbi. Katakan, ruh itu bagian dari urusannya Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian dikaruniai ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit. Karena itu memang bagian dari rahasia Allah. Nah, diri kita itu secara jasmani diadakan oleh Allah, dijaga keberadaannya oleh Allah. Secara rohani, ruh kita itu bagian dari rahasia Allah. Maka dilihat dari sisi apapun, manusia itu tidak bisa melepaskan dirinya terhadap ketergantungannya kepada Allah. Walaupun ya banyak yang tidak menyadarinya. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang nikmat ijad, nikmat penciptaan, bahwa kita dulu dari tidak ada dan tidak bisa disebut sebagai apa atau siapa, kemudian diadakan oleh Allah. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antum kalian semua itu al fuqara'u adalah orang-orang yang butuh
ilallahi kepada Allah, butuh diciptakan dan butuh dijaga keberadaannya setelah diciptakan. Sementara Allah, dia adalah zat yang maha kaya. Artinya kaya, Allah itu tidak butuh pada selain dirinya. Maka sesungguhnya Allah juga tidak butuh pada ibadahnya manusia. Walaupun manusia tidak ibadah, Allah tetaplah Tuhan. Al-Hamidu, dan Allah juga maha terpuji. Itu ayat yang menjelaskan tentang Allah telah mengaruniai kita dengan nikmat ijad, nikmat penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Summa qala fi nikmatil imdad, Allah juga menjelaskan bahwa setelah Allah menciptakan manusia, Allah pula yang menjaga keberadaan manusia itu sampai batas waktu yang Allah kehendaki. Dalam Al-Quran Allah berfirman, iyasya yudhibkum, iyasya jika Allah menghendaki, yudhibkum niscaya Allah akan menghilangkan kalian semua. Jadi kalau saat ini kita masih tetap ada, itu karena memang Allah menghendaki kita ada. Kalau suatu saat nanti Allah menghendaki kita tidak ada, maka kita akan dihilangkan oleh Allah. Wayati, dan Allah mendatangkan bi khalqin jadidin, dengan makhluk yang baru. Jadi seandainya Allah punya kebijakan, sudahlah manusia yang ada ini semuanya aku musnahkan, aku hilangkan, kemudian aku ciptakan manusia-manusia yang baru, itu bisa terjadi. Nah, kalau toh kemudian saat ini kita masih tetap ada, itu karena masih tetap dirawat, dijaga, diurus oleh Allah. Nah, bahkan yang selalu tergantung kepada Allah itu bukan hanya manusia saja, Pak, tapi semua makhluk, semua ciptaan, termasuk ciptaan yang besar, yaitu langit dan bumi. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda antazula. Innallaha, sungguhnya Allah itu yumsiku, yang menahan, as-samawati, beberapa langit. Kalau misalnya langit ada 7, semuanya itu yang jaga adalah Allah, yang mengendalikan Allah. Wal arda, dan bumi dijaga, ditahan, antazula, dari kehancuran. Jadi kalau saat ini masih ada langit, masih ada bumi, itu karena masih dijaga oleh Allah. Kalau suatu saat nanti ya, Allah ingin hancurkan, ya akan hancur. Nah, dari 3 ayat tersebut hendaknya memberikan kesadaran kepada kita bahwa sekali lagi kita sebagai manusia itu tidak bisa melepaskan diri dari bergantung kepada Allah. Cuma kenyataannya hal yang seperti itu sering tidak kita sadari. Nah, ketika kita tidak sadar bahwa kita selalu butuh kepada Allah, itu namanya disebut dengan kita sedang meninggalkan Allah. Ya. Kalau Allah sih nggak pernah ninggalin kita, Allah selalu ngurus kita, tapi kita saja yang kadang tidak sadar kalau kita itu diurus oleh Allah. Nah, ketika kita kehilangan kesadaran itu, diistilahkan kita telah meninggalkan Allah. Maka mari kita kembali kepada Allah. Ya, kita kembali kepada Allah, kembali hanya bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada selain Allah. Tidak boleh bergantung pada kekayaannya, tidak boleh bergantung pada kekuasaannya, tidak boleh bergantung kepada kesehatannya. Ya, kita bolehnya bergantung hanya kepada Allah. Nah, ketika ada kesadaran seperti itu, berarti kita telah kembali kepada Allah. Summa innar ruju'a syai'i ila aslihi murghabun fihi. Kemudian sesungguhnya kembalinya suatu pada asalnya itu menyenangkan. Ya. Sesuatu ketika berhasil kembali ke asalnya itu sangat menyenangkan. Kaidahnya seperti itu.
Contoh yang gampang begini. Ada anak kecil terpisah dari ibunya. Ibunya itu kan asalnya anak kecil tadi. Pasti anak kecil itu kemudian menangis. Ya. Nangis, dikasih jajan ya tetap nangis, dikasih mainan tetap nangis. Dia baru hilang nangisnya dan bergembira serta merasa nyaman kalau dia dikembalikan, dipertemukan dengan ibunya. Ya. Seseorang yang terpisah dari keluarganya, dia juga akan bersedih. Nah, maka saat yang menggembirakan adalah saat orang itu kembali ke keluarganya. Contoh yang gampang seperti itu. Nah, kita manusia, ruh kita itu berasal dari Allah. Maka roh kita itu akan gembira, senang, bahagia kalau roh itu selalu kembali kepada Allah. Kalau toh tidak kembali ya paling tidak ingatlah. Ya. Ketika roh kita ingat kepada Allah, selalu merasa bersama Allah, saat itulah roh kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan menyebut-nyebut Allah, mengingat-ingat Allah, hatimu akan menjadi tentram. Jadi saat orang menyebut asma Allah, saat zikrullah, itu rohnya kembali ke Allah. Maka dia berbahagia, dia bergembira, dia senang. Jika seseorang mencari kesenangan tapi dengan menjauhkan rohnya dari Allah, maka kesenangan yang didapatkan adalah kesenangan yang semu, kesenangan yang sementara. Dan itu banyak terbukti kan ya. Dalam sejarah banyak orang yang sudah mendapatkan segala-galanya. Dia berkuasa, dia kaya, terkenal, dipuja-puja banyak orang. Tapi apa ujungnya? Dia mati bunuh diri. Kenapa? Karena tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan ketentraman jiwa. Padahal dia orangnya sangat kaya, punya kekuasaan, ya, di mana-mana dipuji-puji orang. Tapi tetap gak mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Rohnya jauh dari Allah. Ya, banyak kan? Ya, biasanya di kalangan para pemimpin-pemimpin yang sekuler atau artis atau ya public figure lah, banyak yang mereka mati dengan bunuh diri, ya, dengan overdosis atau dengan menjatuhkan diri dari hotel lantai keberapa gitu kan, banyak seperti itu. Padahal mereka sudah mendapatkan segala-galanya secara finansial, secara lahiriah. Tapi kenapa dia nggak bahagia? Karena rohnya jauh dari Allah. Nah, maka mari kita kembalikan kesadaran kita bahwa jika ingin meraih kebahagiaan yang hakiki, maka roh kita harus kembali ke Allah. Nah, kembali ada kesadaran bahwa kita ini selalu bergantung, berlindung, bersandar kepada Allah. Wa khurujuhu min aslihi la khaira fihi, sebaliknya keluarnya suatu dari asalnya itu tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak menyenangkan. Ya. Seorang anak yang dijauhkan dari ibunya pasti hidupnya akan gelisah, nangis. Kita yang jauh dari keluarga juga enggak nyaman. Nah, sebaliknya ketika kembali ke asal itu menyenangkan. Maka termasuk orang senang pulang kampung itu ya karena ingin kembali ke asalnya. Ya, ingin kembali ke asalnya. Nah, ini puncaknya kita kembali ke Allah. Wa asluka, sedangkan asal kalian ayyuhal insan, wahai manusia, wal faqatu, adalah bergantung kepada Allah. Di aslinya manusia itu adalah bergantung kepada Allah. Wal itiraru, dan selalu butuh kepada Allah. Wadzillatu, dan merasa hina di hadapan Allah. Wal inkisaru, dan patah atau hancur hatinya ketika jauh dengan Allah. Fakuluma, maka setiap suasana ya ruduka yang menggiringmu ila aslika, pada asalmu, fahuwa, maka yang dengan itu laka bagimu fi ghayatil husni, dalam puncak kebaikan, wal ikhtiyari, dan ikhtiar. Di suasana yang terbaik bagi kita
adalah suasana yang mendorong kita atau menggiring kita kepada asli kita. Ya. Di suasana kondisi yang paling baik buat kita adalah ketika suasana atau kondisi itu menggiring kita untuk kembali ke asal kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemarin ketika kaya jauh dari Allah, setelah miskin dekat dengan Allah. Oh, berarti baiknya dia ketika miskin. Ya. Ketika sehat dia jauh dari Allah, begitu sakit akhirnya kembali ke Allah. Ketika sukses lupa dengan Allah, jauh dari Allah. Ketika gagal kembali ke Allah. Maka apapun penyebab yang menjadikan kau kembali ke Allah, itulah penyebab yang terbaik. Kama abana dzalika biqaulihi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam nasihatnya. Khairu auqatika, sebaik-baik waktu kalian. Itu waktun adalah waktu tashhadu yang kalian menyaksikan fihi dalam waktu tersebut, menyaksikan wujuda faqatika, adanya ketergantunganmu kepada Allah. Di waktu terbaik yang ada pada diri kita adalah saat kita menyadari bahwa kita itu selalu bergantung kepada Allah. Itulah saat yang terbaik. Dan kalau kita punya kesadaran seperti itu, Pak, kesadaran kita itu nilainya khairun min alfi sahrin, ya, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Maka dalam kajian ilmu tasawuf yang namanya Lailatul Qadar itu bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak hanya pada saat bulan Ramadan. Ya. Di luar bulan Ramadan pun ketika dalam hati kita itu muncul kesadaran bahwa kita ini butuh Allah, kita ini selalu bergantung kepada Allah, maka kesadaran seperti itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Wa turaddu, dan kamu digiring fihi dalam waktu ila wujudi dzillatika, pada adanya kehinaanmu. Ya. Di waktu yang memaksa kita sehingga kita menyadari kalau kita ini sangat hina di hadapan Allah, itulah waktu yang terbaik. Qultu, aku berkata, sang pengarang kitab ini, innama kana suhudul faqati huwa khairu auqatika liwajhaini. Sesungguhnya kesadaran bahwa kita selalu bergantung kepada Allah itu dianggap sebagai waktu terbaik, itu alasannya dua. Ya, alasannya dua. Ahaduhuma, yang pertama, ma fi dzalika min tahqiqil ubudiyati wa ta'dhimi sa'nir rububiyati. Karena ketika kita menyadari dan menyaksikan bahwa sesungguhnya diri kita itu sangat bergantung kepada Allah, ketika itulah kita benar-benar menjadi hambanya Allah. Istilahnya itu tahqiqul ubudiyah. Jadi ada 3 istilah, ada ibadah, ubudiyah, abudah. Ya. Ibadah itu kelasnya syariat. Ya. Jadi ibadah fisik, rukuk, sujud, itu namanya ibadah. Kalau ubudiyah itu selain fisiknya, hatinya. Ya. Hatinya juga menghambakan diri kepada Allah. Istilahnya ubudiyah. Ini beda ya, kadang masyarakat awam menganggapnya sama, ibadah dengan ubudiyah dianggap sama. Padahal itu ya memang sama tapi kelasnya beda. Ya, kelasnya beda. Nah, kalau udah abudah itu udah rohnya, ya, fisiknya, hatinya dan rohnya. Jadi ketika seseorang menyadari bahwa dirinya itu sangat bergantung kepada Allah, tidak bisa lepas dari ketergantungannya kepada Allah, maka saat itulah dia telah benar-benar menjadi hamba Allah. Dan dia benar-benar telah mengagungkan hak-hak ketuhanan. Wa fi dzalika syaraful abdi wa kamalihi. Dan dalam kesadaran seperti itu terdapat kemuliaan seorang hamba dan kesempurnaan seorang hamba. Jadi hamba yang paling mulia, hamba yang paling sempurna adalah
hamba yang menyadari bahwa dirinya benar-benar seorang hamba. Nah kita ini kadang-kadang walaupun ngomongnya bilangnya hamba, tapi dalam hati kita masih sering menganggap sebagai Tuhan. Atau pengakuan kita terhadap hamba itu belum sepenuhnya. Karena masih ada anggapan kita masih bisa melakukan hal-hal dengan kemampuan diri sendiri. Belum menyadari bahwa semua yang kita lakukan itu atas pertolongan dari Allah. Berarti pengakuannya sebagai hamba belum total. Nah, ketika seorang sudah merasa dirinya sebagai hamba secara total, ya, itulah disebut hamba yang paling mulia dan hamba yang paling sempurna sebagai seorang hamba. It bi qadri tahqiqil ubudiyati fil dhahiri ya'dhumu suhudul rububiyati fil batini. Karena seukuran dengan sungguh-sungguhnya atau benar-benarnya kesadaran bahwa dia sebagai seorang hamba secara lahiriah, saat itu pula akan menjadi agung penyaksiannya terhadap ketuhanan secara batiniah. Jadi kalau orang yang lahiriahnya menyadari dirinya sebagai hamba secara total, maka hakikatnya orang seperti itu justru malah menjadi hamba yang paling mulia. Lahiriahnya merasa paling hina, tapi hakikatnya di hadapan Allah justru malah semakin mulia. Ketika dia mengakui dirinya sebagai hamba 100%, maka di sisi lain dia juga akan mengakui bahwa Allah 100%. Tapi kalau dia menganggap dirinya posisinya sebagai hamba hanya 50%, berarti dia menuhankan Allah juga hanya 50%. Nah, kan tidak sempurna itu. Nah, jadi kalau pengen sempurna dalam menuhankan Allah, ya kita harus menotalkan diri sebagai hamba. Jangan terus hamba tapi kehambaannya hanya separuh seakan-akan seperti Tuhan. Itu nggak boleh. Berarti kehambaannya tidak sempurna. Autaqulu, atau bisa juga kalian katakan biqadril ubudiyati fil dhahiri takunul khuriyatu fil batini. Seukuran penghambaanmu secara lahiriah, maka seukuran itu pula kemerdekaanmu secara hakikat. Semakin kita menjadi budaknya Allah secara lahiriah, maka hakikatnya seukuran itu pula lah kita menjadi hamba Allah yang merdeka. Karena gini, ya, kalau orang itu sudah menganggap dirinya secara total sebagai hamba Allah, berarti dia bukan hambanya apa-apa dan bukan hambanya siapa-siapa. Dia hanya hambanya Allah. Kalau dia sudah hanya menghambakan diri pada Allah, berarti dia tidak bisa diintervensi oleh selain Allah. Tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan. Kan keadaan itu bukan Allah. Yang bisa mempengaruhi dia hanya Allah. Yang bisa mengintervensi dia hanya Allah. Berarti dia merdeka di hadapan Allah. Karena tidak bisa diatur-atur oleh selain Allah. Karena dia hanya menuhankan dirinya, menuhankan Allah saja. Nah kita itu kadang-kadang walaupun sudah ngaku menuhankan Allah, tapi kenyataannya kita masih diatur oleh selain Allah, ya, masih mau diintervensi oleh selain Allah. Ya, ketika kita diuji dengan kefakiran, terus bergantungnya kepada Allah jadi berkurang. Ketika diuji dengan sakit, bergantungnya kepada Allah jadi kurang. Kan harusnya sakit, kaya, sehat itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Itu kalau benar-benar hambanya Allah. Di seukuran penghambaan kita secara lahiriah, maka seukuran itu pula lah sesungguhnya kita telah merdeka di hadapan Allah. Karena kita hanya hambanya Allah, bukan hambanya makhluk. Kalau masih jadi hambanya makhluk berarti belum merdeka. Hambanya jabatan, hambanya kekuasaan, hambanya kekayaan, berarti kan belum merdeka. Kalau sudah lepas dari itu semua, hanya tinggal satu hambanya Allah, maka berarti kita telah merdeka dari makhluk. Karena sudah total menjadi hambanya Allah. Autaqulu, atau kalian berkata, biqadri dzulli fid dhahiri yakunul izzu fil batini. Seukuran
kehinaanmu secara lahiriah, maka seukuran itu pula lah kalian mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Di hamba itu semakin merasa hina di hadapan Allah, maka sesungguhnya dia semakin mulia di sisi Allah. Jadi diri kita merasa hina, tapi oleh Allah malah dimuliakan. Itulah maksudnya itu. Jadi kita sebagai hamba menyadari diri kita itu hina. Nah, ketika kita sudah merasa hina, maka oleh Allah akan dimuliakan. Lahiriahnya kita hina, tapi hakikatnya justru malah mulia. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah itu dengan cara kita hina. Kalau diri kita merasa mulia, oleh Allah akan dihina. Berarti kalau kita mulia, kita menyaingi kemuliaan Allah. Ya, menyaingi kemuliaan Allah. Jadi kita hamba itu harus sadar kita itu hina. Kalau kita sudah merasa hina di hadapan Tuhan, maka oleh Tuhan kita akan dimuliakan. Nanti akan lebih jelas lagi kalau sudah ada contoh di bawah. Autakulu, atau bisa juga kalian katakan biqadri wad'iz zahiri yakunu raf'ul batini. Seukuran kerendahanmu secara lahiriah, maka seukuran itu pula ketinggianmu secara batiniah. Man tawaddu'a duna qadrihi rafa'ahu Allahu fauqa qadrihi. Barang siapa yang tawadhu' atau sopan santun di bawah yang semestinya, maka Allah akan meninggikan orang tersebut di atas yang semestinya. Semakin kita merendah, oleh Allah semakin ditinggikan. Tapi kalau kita semakin tinggi, oleh Allah malah semakin direndahkan. Karena ini urusannya itu antara hamba dan Tuhan, ya. Antara hamba dan Tuhan. Jadi semakin kita menghambakan diri, semakin merendahkan diri, oleh Allah malah semakin diangkat. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa tinggi, kita merasa sombong, oleh Allah akan dihina. Itulah maksudnya. Nah, wangdur, dan perhatikanlah asrofa khalqillahi, makhluk Allah yang paling mulia. Siapa mereka itu? Wahumul anbiya'u, mereka adalah para nabi. Bimadza, dengan apa? Khotabahumullahu ta'ala, Allah berdialog dengan mereka. Perhatikanlah makhluk-makhluk Allah yang paling mulia, yaitu para nabi. Dengan bahasa apa Allah berbicara dengan para nabinya? Fama khotabahum illa bil ubudiyati. Allah tidak pernah berbicara kepada para nabi kecuali Allah memanggil nabi itu dengan sebutan hamba. Ya. Jadi Allah kalau sedang berdialog bersama para nabinya, padahal nabi itu kan makhluk Allah yang paling mulia, itu Allah nyebut atau manggil nabi itu dengan panggilan hamba. Artinya ketika seorang itu dipanggil hamba, maka sesungguhnya hamba itu malah merupakan kedudukan tertinggi di hadapan Allah. Ya, padahal hamba itu kan ya hamba. Ya nurut manusia memang hamba, tapi ternyata justru yang menyadari dirinya sebagai hamba itulah hamba yang paling mulia di sisi Allah. Contohnya ini. Ya, yang pertama ini buat Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhana, maha suci, alladzi zat, asra yang telah menjalankan, bi 'abdihi pada hambanya. Ya, bi 'abdihi pada hambanya, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Nah, kemudian bi 'abdihi ini juga dijelaskan, itu maksudnya yang dijalankan itu rohnya saja atau roh dan jasadnya. Itu mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa yang dijalankan itu ya roh dan jasadnya. Walaupun ada, dan riwayatnya juga sahih, yang dijalankan itu hanya rohnya saja. Itu masing-masing nanti ada alasannya. Masing-masing ada alasannya. Alasannya yang meyakini bahwa yang diisrokan itu roh dan jasadnya. Pertama, ayat ini diawali dengan kalimat subhana, maha suci Allah, maha suci Allah zat. Ini menandakan apa yang akan diceritakan oleh ayat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sementara kalau perjalanan itu hanya perjalanan rohani, seperti orang mimpi, ya mungkin orang
nganggapnya biasa mimpi. Tapi ini bukan mimpi, nyata. Nah, berarti kan luar biasa. Itu alasannya yang meyakini bahwa Isra itu ya birruhi wa jasadihi, dengan roh dan jasadnya. Tapi ada juga ya, yang lain itu cukup hanya rohnya saja. Jadi ada alasannya tersendiri. Nah, jadi inti di penjelasan ini bahwa Allah memanggil Nabi Muhammad itu dengan kalimat abdihi, hambanya. Nah, lailan di waktu malam. Itu untuk Nabi Muhammad. Kemudian untuk nabi-nabi yang lain, wadkur, dan ingatlah ibadana, hamba-hamba kami. Siapa mereka? Ibrahim, Ishak, wa Yakub. Jadi Allah manggil Nabi Ibrahim, manggil Nabi Ishak, Nabi Yakub juga dengan panggilan hamba. Ya. Kemudian wadkur abdana Dawuda dzal aidi, dan ingat pula abdana, hamba kami Allah, yaitu Dawud dzal aidi, yang punya kekuasaan. Ya. Allah manggil Nabi Dawud juga dengan panggilan hamba. Wadkur abdana Ayyub, dan ingatlah hambaku yaitu Ayyub. Jadi Allah manggil Nabi Ayyub pun juga dengan panggilan hamba. Jadi para nabi mulai Nabi Muhammad, Ibrahim, Ishak, Yakub, Dawud, ya, Ayyub dan yang lain-lain itu Allah memanggilnya dengan panggilan hamba. Padahal kenyataannya, ya, kenyataan itu adalah makhluk yang paling mulia. Tapi Allah kasih gelar dengan hamba. Jadi manusia itu semakin menyadarinya sebagai hamba, justru semakin mulia di sisi Allah. Maksudnya begitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi, ini khusus untuk Nabi Muhammad. Wa qadih taroha, dan sungguh benar-benar telah memilih panggilan hamba. Siapa Nabi Yuna, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina khuyira, tatkala disuruh milih baina ayyakuna nabiyan malikan au nabiyan abdan. Nabi Muhammad itu pernah oleh Allah disuruh milih, kamu pilih tak panggil nabi yang raja apa nabi yang hamba. Ternyata Nabi Muhammad milih dipanggil nabi yang hamba. Nah, berarti sebutan hamba itu justru sebutan yang paling mulia, paling tinggi. Nah, ya, jadi Nabi Muhammad pernah disuruh milih. Nah, tak panggil nabiyan malikan au nabiyan abdan, fahtaro, kemudian Nabi memilih ayyakuna nabiyan abdan. Nabi memilih dipanggil nabi yang hamba. Nabi yang hamba, bukan nabi yang raja. Fadala, maka menunjukkan ala anna asra fahalil insani wal ubudiyatu. Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa hamba atau manusia, ya, manusia yang paling mulia itu ketika manusia itu menyadari dirinya sebagai seorang hamba. Nah, jadi walaupun kita itu presiden, kaya, ya, terkenal, tetap sadarlah bahwa kita ini hambanya Allah. Nah, jangan kayak Fir'aun. Kalau Fir'aun itu kan setelah dia berkuasa, kemudian nggak pernah sakit, kaya, akhirnya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Nah, itu makanya kesadaran bahwa dirinya sebagai hamba itu merupakan kesadaran terbaik. Fa bi qadri ma yatahaqqaqu biha fi dhahiri ya'dhumu qadruhu fil batini. Maka seukuran, ya, kebenarannya dia dalam menghambakan diri secara lahir, maka agung, seukuran itu pula keagungannya secara batin. Sebaliknya, wa mahma kharaja minha, ketika manusia itu keluar dari kesadaran bahwa dirinya sebagai hamba, fi dhahiri, secara dhahir, wa bi idharil hurriyati, misalnya dengan menampakkan bahwa dia jadi orang yang merdeka, nggak mau disebut sebagai hamba tapi maunya jadi orang yang merdeka, atabathul qudratu, maka orang itu akan diberi pelajaran oleh kudrohnya Allah. Ya.
adabathul qudratu, maka orang itu oleh Allah akan diberi pelajaran dengan sifat kudrohnya. Artinya begini, ya, misalnya ada orang itu jadi raja, ya, kekuasaannya sangat luas. Kemudian raja itu tidak mau mengakui kalau dirinya itu hambanya Allah. Akhirnya oleh Allah dikasih pelajaran. Gimana caranya? Dia dikalahkan oleh raja lain. Misalkan ya, dicabut jabatannya sebagai seorang raja atau digulingkan oleh rakyatnya. Itu berarti dikasih pelajaran oleh Allah, akhirnya nyadari setelah hilang kekuasaannya, dia sadar kalau dirinya sebagai hamba. Ada juga ya, orang nggak mau mengaku sebagai hamba karena kaya raya. Ya, orang terkaya di dunia misalnya nggak mau mengakui kalau dirinya sebagai hamba karena dia paling kaya sedunia. Oleh Allah dikasih pelajaran, ya, kekayaannya dihabiskan, dihancurkan. Setelah jatuh miskin sadar kalau dirinya cuma seorang hamba. Itu juga pelajaran dari Allah ya. Warodathul qahratu, dan dia dipaksa oleh Allah untuk kembali ke statusnya sebagai hamba. Hatta yarji'a, sehingga dia kembali ila asli, pada aslinya. Aslinya apa? Aslinya ya hamba. Ya. Wa ya'rifa malahu wa alaihi, dan dia tahu kalau dirinya itu selalu bergantung kepada Allah dan punya kewajiban selalu menghambakan diri di hadapan Allah. Nah, jadi sekali lagi ya, kesadaran tertinggi adalah ketika seorang itu sadar dirinya sebagai hamba. Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita itu sebagai orang merdeka, Tuhan. Jangan ya. Walaupun kita kaya, walaupun kita diamani kekayaan, diamani kekuasaan, ya, tetap posisi kita sebagai hambanya Allah. Itu alasan pertama ya. Jadi ketika seorang itu sadar dirinya sebagai hamba, justru secara hakikat dia malah mendapat kemuliaan yang tertinggi di hadapan Allah. Saya tambahkan yang kedua ini sedikit. Al-wajhus tsani, alasan yang kedua, ma fil faqati min mazidil madadi wa talabil istimdadi. Ketika orang itu menyadari dirinya selalu bergantung kepada Allah, selalu butuh kepada Allah, maka dia akan dapat tambahan anugerah dari Allah. Nah, sebagaimana diisyarahkan dalam Al-Quran di surah At-Taubah, yang ayat ini lahiriahnya menjelaskan pembagian zakat. Ya, lahiriahnya menjelaskan pembagian zakat, tapi secara hakikat justru ini menjelaskan posisi seorang hamba yang paling mulia di sisi Allah. Begini ayatnya itu. Ini ayat ini biasanya dipakai untuk pedoman bayar zakat ini. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah wajib zakat itu harusnya diberikan lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin. Itu pemahaman syariat bahwa asnaf yang menerima, yang berhak menerima zakat itu ada 8 ya. Yang pertama asnaf fuqara, yang kedua masakin. Ya, itu pemahaman syariat. Kalau pemahaman hakikatnya, sedekah itu maknanya kan pemberian. Ya, pemberian. Maksudnya pemberian ini adalah pemberian dari Allah. Nah, sesungguhnya pemberian dari Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang butuh kepada Allah, orang-orang yang merasa butuh kepada Allah. Jadi kalau kita kepingin mendapatkan anugerah dari Allah, kita harus menampakkan butuh kita kepada Allah. Jadi maksud fuqara itu gitu. Ya, fuqara itu maknanya kan butuh, membutuhkan. Kebalikan dari goni, kaya. Jadi ayat ini lahiriahnya secara syariat menjelaskan asnaf yang berhak menerima zakat, tapi secara hakikat pemahaman ulama tasawuf, ayat ini menjelaskan bahwa jika seseorang ingin mendapatkan anugerah dari Allah, maka dia harus memposisikan dirinya sebagai orang yang fakir. Fakir di sini bukan fakir tidak punya harta. Fakir maknanya butuh. Dia selalu butuh kepada Allah. Nah, saya kira malam ini sampai di sini dulu. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Sekali lagi
kesimpulannya, mari kita kembali ke Allah. Mari kita mengembalikan kesadaran kita bahwa sungguhnya apapun ya kedudukan kita di dunia secara lahiriah ini, hakikatnya kita tetap sebagai hambanya Allah. Dan ternyata ya kedudukan yang termulia, yang tertinggi di sisi Allah ketika kita benar-benar sadar diri kita sebagai hamba. Mudah-mudahan dengan bimbingannya bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashiyan lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.